Gimana awal mulanya kok bisa dapat panggilan untuk melayani Tuhan? Saya ini sempat keluar dari track pelayanan. Maksudnya gini, melayani tapi sudah mulai ngerasa jenuh, mulai ngerasa burnout. Terus banyak kecewa dengan gereja, banyak kecewa dengan oknum-oknum di dalam gereja. Jadi terus saya perokok aktif. Sehari saya bisa ngerokok 5 bungkus. Terus setiap hari, everyday, dari Senin ketemu Senin, saya tuh selalu ada di dunia malam. Dan alkohol tuh jadi kayak teman saya buat nemenin saya gitu. Hampir selama masa COVID itu terjadi sesuatu yang salah dalam perjalanan hidup saya. Cek tulang dan saraf, nah disitulah baru ketahuan berantakan semua. Jadi saraf saya tuh ruwet banget gitu. Wah, berantakan deh pokoknya. Tulang saya rusak. Penyempitan dari leher sampai ke lumbar, sampai kemana-mana. Akhirnya efeknya kemana-mana. Akhirnya tulang yang tumbuh itu boleh dipotong. Yang ketebalan karang-karang tulang itu dibersihkan, sarafnya dikendorin, lalu di leher saya dipasangin titanium untuk nahan supaya sarafnya nggak keluar lagi. Nah, jadi sampai sekarang saya kalau nengok udah nggak bisa nengok full. Tapi ya kekuatan Tuhan, saya bisa main gitar lagi, saya bisa lompat-lompat, saya bisa nyanyi, ya semua anugerah Tuhan baik. Shalom Sobat Jemari, jejak mujizat diri. Wah, senang banget hari ini kita sama-sama kembali untuk mendengar, menyaksikan, diberkati oleh kesaksian narasumber hari ini. Nah, untuk hari ini narasumbernya akan berbagi dengan kita. Nanti saya juga akan bertanya jawab dengan beliau. Kisah hidupnya juga luar biasa. Tuhan kita luar biasa, anak-anaknya juga luar biasa. Seperti apa sih? Oh ya, sedikit saya mau ingatkan bahwa mujizat itu bukan bicara soal sakit penyakit ya, kesembuhan, tapi dalam segala aspek kehidupan kita, ketika kita bersama Yesus, maka mujizat itu pasti Tuhan nyatakan. Nah, kisahnya untuk narasumber bersama dengan narasumber hari ini seperti apa? Langsung saja saya perkenalkan, siapa lagi kalau bukan. Halo Kak Dev. Shalom. Sehat? Sobat Jemari. Yes. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Baik ya. Sudah lama kita gak ketemu. Lama ya, akhirnya finally. Ya, Sehat nih. Sehat ya, sehat. Berharap semua Sobat Jemari juga dalam keadaan yang baik ya. Yes, doa yang baik buat kita semua di sini ya. Yes. Oke. Kak Dev, gimana nih? Kayaknya aku lihat Kak Dev tuh udah makin sibuk. Ya kan? Tapi tetap apa ya? Fresh ya, fresh. Puji Maksudnya Tuhan. memang tetap dijalanin ya, apapun kendalanya, apapun kita tetap jalanin gitu ya, memenuhi panggilan. Karena panggilan. kita tahu panggilan kita apa, lalu akhirnya tahu bahwa pelayanan itu sesuatu yang seru. Ya. Harus ngerti dulu mindsetnya mesti benar gitu ya. Yes. Pelayanan bentuk ucapan syukur, terus pelayanan tuh harus capek. Aku punya prinsip gitu. Ya. Pelayanan tuh harus capek, tapi di dalam capeknya harus fun. Betul. Jadi itu yang bikin kita fresh, nggak depresi, nggak stres, nggak anxiety, nggak ngeluh. Karena kalau pelayanan terus nggak capek ya kita nggak ngapa-ngapain kan. Iya. Karena amanat agung kan suruh pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi kan berarti melakukan sesuatu, melakukan apa ya? Yang dikerjakan ya, ada yang dikerjakan gitu, ada effortnya di dalam. Betul. Ya tentu bukan kekuatan kita ini ya, tapi karena performance-nya Roh Kudus yang memampukan kita. Makanya karena kita tahu Roh Kudus yang tolong, ya capeknya harus fun. Makanya ya selalu fresh. Ini juga fresh sekali. Ya. Sama-sama. Mantap. Baik, Kak Dev. Yes. Ini bicara mujizat, ya kan? Semua kita mengalami mujizat, ya kan? Kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan. Nah, kita mau dengar dari ceritanya Kak Dev nih. Kayaknya Kak Dev, aku pernah dengar tahu Kak Dev juga sempat mengalami sakit, ya kan? Ya. Tapi sebelum cerita sampai situ, boleh ceritain nggak gimana awal mulanya kok bisa dapat panggilan untuk melayani Tuhan, memutuskan untuk masuk dalam pelayanan. Dalam dunia pelayanan gitu ya. Dulu kan kerja ya, kalau nggak salah kan? Kerja betul, sekuler. Saya dulu seorang voice over atau dubber, ya. Oh iya? Iya, jadi beberapa iklan-iklan di televisi, di radio dulu. Ada suara saya di sana gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya, ini nggak apa-apa sebut brand ya. Bisa kayak Chicken Nugget Fiesta gitu kan. Oh. Ya, Fiesta Chicken Nugget itu saya sempat isi vokalnya untuk lagu itu. Terus ada teriakan yang Fiesta
itu suara saya. Wow, Gitu. ternyata itu Ya, yang versi mendengarkan. pertamanya ya. Terus setelah itu kan versi berikutnya diisi oleh talent-talent lain, ada suara wanita juga dan lain-lain. Tapi ya saya mulai karir saya di dunia voice over sama dubber. Itu Dulu tahun berapa? saya masih baru lulus SMA tahun berapa ya lupa ya. Iya, terus Ya sempat udah di lama zamannya ya. Pak Ahok, waktu Pak Ahok masih jadi gubernur, kita tuh dengan tim dapat kepercayaan untuk buat sebuah modul homeschooling Mhm. untuk anak-anak yang nggak beruntung yang tinggal di kolong jembatan. Jadi pemerintah siapin tablet waktu itu, tablet bukan mini obat ya, tablet Android ya. Ya. Terus kita isi aplikasi di dalamnya. Nah, di dalamnya itu ada modul dari kelas TK sampai SMA, semua pelajaran Ya. sekolah yang umum ada di sekolah, kami buat paketnya dalam bentuk aplikasi. Jadi ada suara animasinya. Nah, saya isi suara animasi untuk 4 karakter. Papua, Betawi, Tionghoa, sama satu lagi saya lupa Medan. Empat karakter suara anak itu. Nah, kami ajarin anak-anak kolong jembatan, anak yang nggak beruntung, mereka yang kekurangan gizi, yang nggak bisa baca tulis, yang buta huruf. Nah, kami bantu lewat itu tabletnya. Jadi kami datang, kami ajarkan mereka, terus mereka bisa belajar sendiri di rumah. Paling tidak mereka akhirnya bisa baca tulis lah. Gitu. Oke, betul. Ya, betul. cuma waktu itu kan ada terkendala dengan Pak Ahok kena kasus waktu itu ya. Mhm. Akhirnya program ini harus dihentikan. Oh. Nah, nggak dilanjutkan. Tapi lewat kesempatan yang ada, akhirnya kami udah sempat buat model ini dan akhirnya ini jadi bahan untuk kami melayani anak kolong jembatan. Jadi kami tetap lakukan pelayanan, walaupun itu akhirnya nggak di approve untuk Ya. digunakan secara nasional gitu. Ya, ini jadi pengalaman yang menarik lah untuk pelayanan waktu itu ya. Yang tak pernah terlupakan. Iya, dan itu jadi bekal untuk pelayanan generasi akhirnya sampai saat ini. Sampai saat ini dijalankan ya. Oke. Jadi, Setelah itu berarti mulai muncul dong kegiatan-kegiatan yang baru ya kan, terutama mungkin masuk dalam pelayanan apa sih yang tiba-tiba passionnya Kak Dev tuh kan kayaknya memang terkenal dengan AWL ya kan, WL nyanyi ya orang baru firman tahu. Tuhan, pokoknya semua dijalanin tuh. Terus Saya ini seperti apa? berasal dari keluarga yang notabene dari pihak papa keluarga hamba Tuhan, Ya. dari keluarga mama sendiri juga kan pelayanan. Dia seorang worship leader, guru sekolah minggu. Oma saya adalah salah satu pendiri dari Bethel, GBI. Ya, dia adik iparnya Opa Hosenduk gitu Oh ya. ya. Jadi dia salah satu yang menopang Opa Ho untuk akhirnya waktu itu mendirikan GBI. Jadi dari kecil memang keluarga saya udah ada di ranah pelayanan gitu. Cuma waktu oma meninggal memang saya masih kecil, tapi legasinya kan diteruskan. Betul. Sampai akhirnya ada anak rohaninya oma, dia juga jadi iparnya oma, buka gereja di Jelambar, GBI Jelambar Timur. Disitulah lingkungan yang akhirnya memperkenalkan saya tentang musik dunia, musik gerejawi. Gereja. Saya lihat mama selalu ajar sekolah minggu, karena saya juga kan ikut sekolah minggu, Iya, dia ngajar gitu. Dia WL, saya lihat kalau lagi udah selesai, dia WL di umum. Akhirnya itu jadi kayak apa ya, role model yang bagus gitu ya buat saya. Jadi ada start yang bagus karena ada teladan yang bagus. Lalu Tuhan tuh kasih saya talent lah, kasih saya anugerah gitu. Saya punya talenta. Saya kalau lihat orang main alat musik dulu waktu kecil, nggak tahu bagaimana, saya langsung bisa tiru itu yang jadi kayak gift ya yang Tuhan kasih. Lihat orang nyanyi, lihat mama nyanyi akhirnya bisa nyanyi. Sampai akhirnya beberapa kali kalau ibadah udah selesai, instrumen-instrumen yang ada tuh kayak drum saya langsung mainin. Orang tuh kayak, ini anak baru 10 tahun, 8 tahun, ya, kok udah bisa main gitu. Nah itu tuh jadi kayak privilege lah. Sampai akhirnya bertumbuh remaja, saya pindah ke Sulawesi Selatan, nama daerah Palopo waktu itu, 8 jam dari Makassar. Nah di sanalah saya full untuk melayani musik gerejawi. Waktu itu saya tertanam di gereja Bethany, Successful Family. Oh ya. Iya, Oke. saya bukan WL, saya pemain drum sebenarnya. Main musik Iya, saya main drum, saya main bass, pokoknya ngisi lah pokoknya untuk musisi. Kalau lagi nggak ada, daerah kan biasa siklusnya kan gitu ya. Iya. Per 3 tahun, anak-anak kalau udah masuk perguruan tinggi, keluar ke kota, nah, kita kekurangan orang. Jadi saya backup, sampai akhirnya waktu itu saya bisa dapat kesempatan untuk jadi singer, lalu jadi WL, karena di Palopo, saya mewakili sekolah untuk ikut perlombaan nyanyi. Oh ya. Sekota gitu. Pokoknya setiap perlombaan ikut terus ya. Ikut karena itu jadi kayak apa ya, saya suka ikut supaya dapat uang jajan tambahan gitu kan. Karena waktu itu kan saya dari kecil memang saya yang support keluarga untuk keuangan gitu. Jadi saya suka ambil sampingan lah, kerjaan sampingan, salah satunya festival dan puji Tuhan selalu best vokal, terus hadiahnya lumayan kan, kalau udah juara 1 dapat best vokal lagi kan. Pagi zaman dulu kan ya. Lumayan ya kan, juga jadi itu itu. ya buat sekolah adik-adik, saya biasa buat biayain adik-adik juga gitu.
Nah, dari situlah startnya akhirnya gembala saya waktu itu lihat, oh kamu tuh sebenarnya bisa nyanyi. Udah, saya dipercayain jadi WL. Sampai Berbakat. akhirnya fase di Palopo saya sudah selesai, saya harus balik ke Jakarta. Waktu itu saya support Ko Jonathan Prawira. Hmm, hmm. Jadi kami jadi timnya Ko Jonathan Prawira untuk backup ibadah. Kalau sekarang dibilangnya worship night, dulu namanya POW, Power of Worship. Itu ada di ibadahnya GBI Glow, Pak Gilbert. Jadi waktu itu Pak Gilbert baru launching gerejanya GBI Glow. Ko Jonathan isi di setiap hari, kalau nggak salah hari Kamis. Jadi ada saya, Regina Pangkarego, Oh ya. Jani Hutagalung, ada Yola Fangidae, ada Roni Sianturi, banyak deh. Ya, kita waktu itu support dia. Dan dari situlah start akhirnya saya tertanam di Gereja Glow sebagai jemaat dan juga sebagai pelayan. Nah, dari singerin Ko Jonathan, ya Tuhan naikin level terus akhirnya saya kurang lebih hampir 15 tahun temenin Pak Gilbert untuk pelayanan misi seluruh Indonesia. Saya jadi WL pribadinya dia untuk support GBI Glow, pelayanan kemana beliau berangkat. Saya selalu dampingi gitu. Dari situlah akhirnya sampai sekarang Tuhan izinkan boleh ada di track itu. Iya. Iya. Sampai saat ini tetap WL juga ya. Bahkan WL. bawa firman Tuhan juga iya. Iya, Nah, puji jadi Tuhan. dijalanin terus apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan itu Iya. tetap Selama masih ada dilakukan. kesempatan, Tuhan masih kasih nafas kehidupan, lakukan. Betul. Nah, bicara soal autoimun itu tahun berapa, Kak Dev? Jadi Waktu gini, di apa divonisnya. divonisnya Ya, divonisnya tahun 2023 awal, kalau nggak salah sekitar bulan Januari atau Februari. pas COVID ya? Pas COVID. Jadi COVID itu 2020 kan ya kalau nggak salah kan. Yes, Nah, 2020. 2020. Saya ini sempat keluar dari track pelayanan. Maksudnya gini, melayani tapi sudah mulai ngerasa jenuh, mulai ngerasa burn out. Terus banyak kecewa dengan gereja, banyak kecewa dengan oknum-oknum di dalam gereja. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak full di dalam gereja waktu itu. Khususnya di pelayanan saya, ya udah kalau saya sempat aja saya pelayanan gitu. Saya pernah ada di momen itu. Di momen itu. Akhirnya saya ambil pekerjaan di luar, di luar pelayanan, tetap dalam dunia musik. Saya pegang beberapa tempat live music, jadi ada pub, cafe, hotel dan lain-lain gitu. Saya pegang kurang lebih hampir 20-an lah tempat. Gaya hidup saya akhirnya balik lagi ke gaya hidup yang salah. Saya ini orang alkoholik. Jadi terus saya perokok aktif. Sehari saya bisa ngerokok 5 bungkus. Terus saya kalau minum alkohol karena setiap tempat atau tempat kerja yang saya kontrak, bosnya tuh suka, maksudnya dengan performan saya. Yes. Jadi mereka selalu minta kalau ada tamu VIP, kamu yang temenin ya, kamu yang iniin mereka, layanin mereka, handle mereka, temenin mereka nyanyi, mereka suka gitu. Jadi setiap hari, everyday, dari Senin ketemu Senin, saya tuh selalu ada di dunia malam dan alkohol tuh jadi kayak teman saya buat nemenin saya gitu. Nah, itu Malam ketemu pagi lagi ya? pagi, jadi saya selalu pulang subuh, sampai di rumah, gaya hidupnya udah salah deh. Saya udah nggak ketemu anak, sampai subuh anak udah tidur, saya masih tidur, anak udah bangun sekolah. Jadi hampir selama masa COVID itu terjadi sesuatu yang salah dalam perjalanan hidup saya. Dan itu juga yang akhirnya menciptakan satu penyakit dalam tubuh saya. Karena waktu COVID, kan kita semua harus divaksin waktu itu 3 kali ya, supaya bisa dapat kartu, apa tuh namanya, kartu vaksin ya. Iya, betul. Akses buat naik pesawat atau masuk ke tempat keramaian dan lain-lain, harus ada kartu itu. Nah saya itu divaksin. Vaksin yang kedua dan yang ketiga itu nggak cocok, nolak sama tubuh saya. Gitu. Sepertinya memang karena saya seorang alkoholik dan juga seorang perokok berat ya, jadi dalam tubuh saya ini saya ada komorbid yang saya nggak sadarin. Saya punya diabetes bertahun-tahun yang saya pikir oh yaudah kita orang musik biasalah kerja pulang pagi capek gitu, kalau bangun kita refleksi aja sembuh segar gitu kan. Tapi kan namanya kita nggak pernah periksa, kita nggak tahu hasil yang sebenarnya apa gitu. Jadi hanya berasumsi. Nah rupanya itu jadi sebuah penyakit yang lumayan merusak tubuh saya, diabetes ini. Nah vaksin ini ketemu dengan diabetes ini, bermutasi jadi penyakit yang baru. Akhirnya dia merusak tulang dan saraf saya. Tulang dari C1 sampai C7 mengalami kerusakan yang cukup parah. Jadi tulang saya itu kayak ada karang giginya tebal, tapi rapuh. Jadi kapan saya bisa patah. Saraf saya itu kejepit di dalam tulang yang ada karang itunya. Jadi bukan cuma kejepit biasa, tapi ada di dalamnya. Jadi saya kayak orang stroke nih. Saya bawa mobil, tangan kiri saya tiba-tiba jatuh. Saya megang handphone, tiba-tiba handphone saya lepas. Terus ada orang ajak ngobrol, saya udah tahu nih, maksudnya orang ini ajak ngobrol tentang apa. Saya mau balas obrolan itu,
kayak nyampe di ujung lidah. Iya. Kayak orang stroke ketahan, kayak nggak bisa ngomong, kayak Mm-mm. duh kok ketahan ya, kok nggak bisa ngomong ya. Gitu. Dan itu berulang-ulang. Saya sempat sampai bawa mobil di tengah tol, tiba-tiba tangan saya jatuh, saya keringat dingin. Serius Kak? Iya, sampai akhirnya saya harus benar-benar berjuang dengan satu tangan, bawa mobil, minggir ke pinggir tol dengan nyalain lampu darurat itu. Sampai di pinggir tol itu saya benar-benar istirahat sebentar, relaksin badan karena basah dari ujung kepala sampai ujung kaki, saya keringetan parah gitu. Terus tangan saya benar-benar nggak bisa gerak. Begituan sampai di rumah, langsung bawa ke rumah sakit. Dan nah, akhirnya di situ dicek, didiagnosa. Waktu itu saya sempat mau di DSA sama dokter Terawan gitu ya. Sama asistennya kami disuruh cek, waktu dicek semua, rupanya hasil MRI dan lain-lainnya, otak saya nggak ada masalah. Lalu? Jadi aneh kan? Iya. Nah, indikasinya gini, kalau orang stroke ringan atau orang sakit stroke, di otaknya tuh ada bercak putih. Oh, oke. Kelihatan di hasil MRI di otaknya tuh ada bercak-bercak putih. Terus kadar oksigennya tuh rendah. Biasanya seperti itu. Nah, saya itu nggak ada bercak putih. Kadar oksigen saya bagus. Dokter bingung. Ini sih bukan stroke ya, dibilang kayak gitu. Coba kita cek yang lain. Nah, waktu mereka bilang coba cek yang lain, cek tulang dan saraf, nah disitulah baru ketahuan berantakan semuanya. Jadi saraf saya tuh ruwet banget gitu. Wah, berantakan deh pokoknya. Tulang saya rusak. Penyempitan dari leher sampai ke lumbar, sampai kemana-mana. Akhirnya efeknya kemana-mana. Nah, dokter bilang ini harus segera dioperasi karena kalau enggak, kapan aja ada tulang yang tumbuh gitu kayak tunas, ini pangkal otak nih. Jadi kalau saya gerak kan badan kita kan gerak, tulang ada bounce-nya ya, ada bantalannya ya. Bantalan saya itu udah nggak normal, udah gepeng, udah ceper gitu. Jadi kapan aja nyentuh pangkal otak, itu kalau kena saraf di pangkal otak selesai kan semua organ tubuh diperintahkan mati, saya bisa meninggal di tempat. Iya, dan dokter bilang ini harus segera dipotong tulangnya. Terus ya udah kami sempat ngobrol, waktu itu saya disupport sama sahabat saya, ya ada mentor saya juga namanya Ko Jimmy Budiarto. Ya, beliau yang waktu itu betul-betul Tuhan pakai untuk hadir di hidup saya di momen itu. Ya, jadi beliau jadi sosok yang waktu itu sangat care, sangat hadir, dia mau yang terbaik buat kesehatan saya. Akhirnya beliau yang memutuskan untuk sudah dioperasi saja gitu. Akhirnya dioperasi. Ya, dioperasi saja di Rumah Sakit Jakarta Mayapada hari itu. Dan akhirnya tulang yang tumbuh itu boleh dipotong. Yang ketebalan karang-karang tulang itu dibersihkan, sarafnya dikendorin, lalu di leher saya dipasangin titanium untuk nahan supaya sarafnya nggak keluar lagi. Nah, jadi sampai sekarang saya kalau nengok udah nggak bisa nengok full. Jadi kadang-kadang kalau ada yang manggil nama saya nengoknya suka nggak full. Orang kira ini orang sombong amat sih. Enggak, Bapak Ibu, leher saya udah kaku gitu ya. Jadi bukannya saya sombong. Jadi saya mesti bantu dengan badan dan lain-lain. Tapi mujizat Tuhan lah. Lewat perkara ini ya, saya tuh divonis dokter harus istirahat kurang lebih hampir 2 tahun, nggak boleh beraktivitas berat, ya. Dan habis operasi dibilang saya paling lama tuh ya bisa 2 minggu di rumah sakit, baru boleh pulang istirahat total 6 bulan sampai 1 tahun saya nggak boleh lakukan aktivitas berat. Tapi anehnya dalam waktu 6 hari saya di gereja saya udah bisa, di gereja lagi. Dalam waktu 6 hari di rumah sakit, salah ngomong kan, di rumah sakit saya udah bisa duduk tegak. Nah, waktu itu saya pakai ada kayak bantalan gips gini yang buat jaga leher. Itu pelan-pelan udah boleh dibuka, lalu ada selang yang masuk ke otak karena pendarahan, selangnya dicabut. Hari ke-7, dokter udah saya boleh pulang. Jadi dalam waktu hari ke-3, 4, 5 itu waktu saya udah mulai bisa duduk, saya mulai fisioterapi. Lepas kateter, terus mulai boleh jalan ke kamar mandi, didampingin. Itu waktu habis operasi saya benar-benar berdiri aja nggak ada kekuatan. Jadi kayak bayi baru belajar jalan lagi. Puji Tuhan, 7 hari saya boleh pulang, saya bisa naik ke rumah lantai 2, karena kamar saya di lantai 2 kan. Naik dalam pertolongan Tuhan, saya istirahat, nggak nyampe 4 bulan. Waktu itu saya sudah bisa tour dengan band saya, Undivided. Kami tour di Medan 2 minggu, lalu lanjut Manado. Manado berapa hari ya? Kurang lebih. Kayaknya lagi sibuk-sibuknya itu ya? Hampir 3 minggu, karena kami habis promo album kan. Tapi ya kekuatan Tuhan, saya bisa main gitar lagi, saya bisa lompat-lompat, saya bisa nyanyi, ya semua anugerah, Tuhan baik. Kerasa ini gak sih,
Sebenarnya ada yang ini kan habis operasi, pas lagi kayak gitu Pasti, penyesuaiannya. nginget kan, Iya, nggak boleh sangat aduh hati-hati. ya gitu kan, Semua apalagi orang-orang di sekitar saya semua mhm, jadi kayak apa namanya, mereka yang ketakutan gitu, takutnya. jangan terlalu banyak gerak." Iya, aman-aman. Gitu ya. Iya iya iya. Ya itu soalnya kan kayak aku dengar ceritanya aja, dengar ceritanya Kak Dev aja kayak ngilu loh. Ngilu Yang sakit. sakit siapa ya kan, kita kayak aduh, apalagi yang lakuin sendiri. Kak Dev Yes, main gitar, gerak-gerak gitu kan memang terbatas iya. berarti untuk yang ngelakuinnya gitu kan Kak Dev. Iya, betul. Tapi Nah punya Tuhan yang tak mhm, terbatas ya. Tuhan betul dahsyat banget. sekali. Terbukti ya sampai saat ini, kebaikan Tuhan, Tuhan berikan mujizat pada Kak Dev sampai operasi selesai itu bisa beraktivitas lagi, Puji Tuhan. pelayanan tuh. Anugerah. Anugerah Tuhan yang Anugerah Tuhan luar yang dahsyat. biasa. Amin. Setelah operasi gitu, pelayanan berharap sih nggak kambuh lagi ya, maksudnya nggak ada, Iya, itu cuma selesai, ibaratnya udah selesai lah dari situ, iya, iya. itu yang awal dan Heeh. terakhir sudah. Kalaupun rasa ngilu itu cuma hal biasa, Iya, yang iya, iya. mengingatkan supaya kembali lagi bersyukur kita Iya, kepada iya. Tuhan, Momen itu ya, ya saya kan? tuh saya tuh dapat sebuah refleksi yang baik. Mhm mhm Salah satunya lewat kakak rohani saya ini, mhm si Kojimi ini. mhm. Dia tuh orang yang sangat bawel banget dalam hidup saya. Marah-marah terus soal kesehatan saya. Karena saya mikir, apaan sih ini orang marah-marah mulu. Akhirnya saya tahu gitu. Mhm Mazmur 23 tuh tentang Tuhan adalah gembalaku. mhm. Daud tulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku. Semua kan huruf D, D-nya huruf Oh besar. iya iya. Iya kan kalau Mhm mhm. perhatikan, dia membaringkan aku padamu. Dia menyegarkan jiwaku, dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, nah ada momen ditulis di sini. Sekalipun aku berjalan, hanya tuh huruf kecil, Daud tulis. Dalam lembah kekelaman. Nah itu tuh ada free will yang kita ambil, tapi nggak ini loh, nggak bersepakat dengan Tuhan. Iya iya. Daud sempat begitu juga kan. Iya, betul. Dia rancangkan Uria maju berperang di depan, akhirnya Yes. meninggal. Supaya akhirnya Batsyeba jadi milik dia. Walaupun ujung-ujungnya anak hasil luar nikahnya harus mati. Tapi kemudian lahirlah Salomo gitu kan. Mhm. Itu kan Salomo itu kan bentuk anugerahnya Tuhan dalam hidup Daud. Tuhan kasih kesempatan. Iya betul. Tetapi dalam lembah kekelaman Tuhan gak pernah tinggalin. Itu yang buat Daud sadar. Tuhan tuh gembalaku, dia yang menuntunku. Gak pernah lepas tangan loh. Tapi kitanya yang kadang-kadang lepas. Lepaskan. Iya kan, kita yang lepas kesepakatan kita dengan Tuhan. Kita so pintar, so tahu dengan free will-nya kita. Nah, saya tuh belajar banyak dari Kojimi ya. Beliau tuh banyak ngomong dalam hidup saya tentang kalau bukan Tuhan, lu nggak mungkin Mhm. bisa hidup sampai saat ini, Dev. Betul. Ya, kalau bukan karena Tuhan, berhala lu tuh makanan, berhala lu tuh. Saya bukan makanan yang Iya. makan gimana enggak. Saya tuh suka banget makan makanan manis, Oh, oke. martabak, bakmi, yang kayak gitu-gitu, minum soda. Saya dari Pokoknya kecil. makan lah ya, Iya, dan itu suka. dia bilang itu berhala lu, Dev. Nah, momen itu yang bikin saya akhirnya begini, tahu yang namanya kasih karunia. Iya iya. Dan kalau sudah diberikan kesempatan, jangan main-main dengan kasih karunia. Itulah yang akhirnya buat saya ngerti bahwa penyakit ini nggak boleh kambuh lagi nih. Mhm. Penyakit ini nggak boleh hadir lagi dalam hidup saya. Kesadaran diri kita dalam kedewasaan kita dalam keserupaan dengan Kristus. Nah, saya belajar itu. Mhm. Salah satunya lewat mentor saya, Kojimi. Nah, kita sama-sama belajar untuk bisa ngelewatin fase-fase itu dalam hidup kita lah. Gitu. Iya keren banget ya Kak. Kalau Tuhan sembuhkan aja yang autoimunnya Kak Dev, tentu Nah, Tuhan juga memulihkan, menyembuhkan bagi siapapun yang merasakan juga ya, yang mungkin mengalami pada saat ini yang sama iya, dengan Kak iya. Dev. Gitu. Heeh. Nah, kalau Kak Dev pernah ngalamin sampai titik situ, ada hal apa yang membuat Kak Dev juga kecewa? Tadi udah ya kan sama Tuhan, Heeh. ya kan? Terus balik Iya, ke dunia hiburannya Kak Dev iya. yang dulu, Dunia malam. ya kan? Nah, berarti sekarang keputusan Kak Dev berarti tidak kembali dong? Enggak dong, Enggak. tetap fokus berarti Heeh. terus dalam pelayanan itu, benar nggak? Iya, karena saya ngerti firman begini, justru dalam kelemahan mula, kuasaku sempurna. Ya kan? Kita harus tahu kapasitas kita sih. Kita harus tahu kelemahan kita. Saya lemahnya di mana? Saya lemahnya di rokok. Saya lemahnya di alkohol. Saya kalau ngeliat alkohol tuh ya, kayak botol itu manggil-manggil nama saya, Dave, come on gitu. Menggoda. Karena saya dari Iya, kecil, iya. lingkungan saya, papa saya peminum. Mhm. Papa saya kuat sekali alkohol. Jadi bangun tidur, buka kulkas, bukan minum air putih, bir. Jadi saya ngelihat sesuatu yang biasa berulang-ulang, akhirnya oh bisa, nggak apa-apa. Dinormalisasikan dalam hidup saya. Nah itu yang
membuat saya tumbuh dengan pola yang salah. Jadi penyakit ini udah terakumulasi dari dulu lah gitu. Sampai akhirnya vaksin inilah yang menjadi pencetusnya gitu kan. Nggak cocok di tubuh saya, akhirnya bermutasi. Nah, saya menyadari itu. Terus satu hal lagi saya belajar. Tuhan tuh bisa bicara lewat siapa saja untuk menegur kita. Khususnya istri atau suami. Oke. Nah, istri saya itu selalu nasihatin saya, tapi saya ini ngerasa, saya ini kepala keluarga. Saya nyari uang. Kamu urus anak-anak aja. Gak usah ikut campur. Keputusan saya mendatangkan kebaikan kok buat keluarga, menurut versi saya. Jadi secara nggak langsung saya tuh nyakitin hati istri saya nggak menganggap dia ada. Kalau setiganya 23 tuh nggak terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami gitu. Jadi saya ngerasa, udahlah yang penting semua kebutuhan terpenuhi. Tuhan tuh tegur saya di situ. Di situ. Keras banget tegur saya. Saya kasih istrimu itu untuk menjadi penolong yang sepadan. Dia tiang doa, dan saya bicara lewat istrimu buat kamu. Jadi setiap nasihat dia saya nggak pernah dengar. Setiap keputusan saya ambil sendiri. Momen itu akhirnya saya belajar di mana sepakat sama istri mendatangkan sepaket berkat. Itu yang membuat saya belajar jadi kepala keluarga yang rendah hati, jadi kepala keluarga yang mau tunduk di bawah otoritas Kristus, melihat istri sebagai penolong yang Tuhan kirim, melihat anak-anak sebagai penolong yang Tuhan kirim. Karena anak saya juga sempat marah kecewa sama saya. Sampai depan rumah saya pernah ditulis, papi dilarang masuk. Serius, Kak? Karena saya benar-benar Segitunya. pergi dari siang, pulang udah subuh, nggak pernah ketemu sama mereka dan mereka nggak bisa quality time. Di usia golden age-nya mereka nggak dapat figur ayah. Saya setiap hari ngerokok, mobil saya akhirnya bau rokok. Saya kadang-kadang kalau pulang rumah udah ngantuk, kadang-kadang suka semi mabuk gitu ya, udah mulai kayak agak-agak mabuk. Saya nggak langsung bersihin badan saya mandi, saya langsung gantung baju saya di kamar. Nikotin itu kan terhirup sama anak-anak, dan akhirnya waktu itu anak-anak saya empatnya kena bronkopneumonia. Dan itu saya ditegur sama Tuhan, benar-benar kamu tuh bapak yang jahat, kamu tuh bapak yang nggak tahu diri. Nah itu saya banyak refleksi lah lewat kejadian penyakit yang saya dapetin sama momen COVID. Saya akhirnya bisa berdamai dengan istri dan anak saya, lalu saya mulai apa-apa kita harus sepakat ambil keputusan. Saya nggak pernah mau ambil keputusan sendiri. Dan saya tahu kelemahan saya, dimana kalau saya masih ada di tempat itu, maka saya akan tetap jatuh di tempat yang sama, ya kan? Jadi kita kan dikasih hikmat ya, dikasih hikmat, kita dikasih free will, kehendak bebas. Masalahnya sekarang kehendak bebasnya mau kamu taruh di dalam kedaulatan Tuhan atau cuma mau andalin kehebatanmu, itu yang jadi masalahnya kan. Banyak orang yang jatuh di dosa yang sama, ya cuma akhirnya nggak taubat, cuma menyesal, ya kan? Menyesal dan bertobat dua hal yang beda ya Nik ya. Ya kan kita belajar dari Petrus bertobat gitu loh, waktu dia udah nyangkal Yesus 3 kali, tapi ada pertobatan dalam hidupnya dan akhirnya menghasilkan buah yang baik, buah yang benar dalam pelayanannya setelah Yesus naik ke surga gitu kan. Dia kan lanjutkan pelayanannya dan berdampak. Yudas kan enggak, menyesal, nggak mau bertobat, akhirnya dia gantung diri dan ya kisah hidupnya begitu. Walaupun di momen itu memang kehadiran gereja pun tidak hadir dalam hidup Yudas. Kehadiran orang-orang yang dibilang ahli Taurat dan Farisi juga nggak hadir. Seandainya mereka hidup benar dan mereka hadir dalam hidup Yudas, mungkin Yudas nggak ngalamin penyesalan aja. Bisa Yudas jadi. Jangan nunjuk ke aku dong. Mungkin Yudas ya. Mungkin Yudasnya juga bisa mengalami pertobatan kan. Tapi ya itu semua udah ditentukan lah. Ya. Betul, Kak. Ya, jadi itu segala sesuatunya baik atau tidaknya itu pasti akan membawa pada perubahan. Harus Perubahan, transformasi. sadar, iya. Kalau enggak kita flat, nggak sama sekali bisa mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Iya. Kita nggak tahu mengenal Tuhan bagaimananya. Harus serupa kan dibilang. Harus serupa dengan Tuhan. Ya, jadi lewat sakit, lewat masa-masa yang nggak enak itu akhirnya kita sadar. Ya kan, tentu kita pasti berubah juga, ya kan? Berubah menjadi lebih baik lagi, baik dari karakter kita, ya kan? Sehingga sampai aspek kehidupan kita lah ya. Semua. Ke keluarga, semua. Iya, betul. Anak-anak disembuhkan, ya. Iya. Semua Tuhan pasti melimpahkan. Rumah tangga dipulihkan. Betul. Nah, tadi berbicara soal kecewa nih, ya Kak. Di pelayanan itu kan kita bukannya menyinggung, bukannya ini ya, tapi langsung ke pribadinya Kak Dev itu, maksudnya kita berbagi bagaimana sih menyikapinya, bagaimana solusinya kalau dari persepsinya Kak Dev, ya kan. Ketika kita dikecewakan, ya kan, dijauhi, ya kan, apapun deh yang negatif Kak Dev. Kalau dari
pribadinya Kak Dev tuh gimana sih dalam lingkungan pelayanan itu? Sebenarnya kita harus tahu balik lagi kalau kita ini karya kasih karunia. Kita ini karya anugerah. Yes. Jadi sebelum kita nuntut orang lain untuk mau seperti apa yang kita kehendaki, kitanya udah seperti itu nggak? Ya kan? Apa yang hendak orang lain lakukan kepadamu, lakukan itu terlebih dahulu kan buat orang lain kan. Nah, masalahnya begini, daging kita ini kan lemah. Ya, dalam kelemahan kita ini, daging ini gampang banget untuk emosi, gampang banget untuk mengambil keputusan tanpa harus tenang berpikir dan lain-lain. Nah, bergaul karib sama Tuhan itu ya, di Mazmur 25 ayat 14 dikatakan Allah bergaul karib sama orang yang takut akan Dia, hormat akan Dia, segala rahasianya diberitahukan kepadanya, kan disingkapkan gitu. Nah, rahasia ini kan bukan soal cuma sugih tok atau kaya aja, enggak. Rahasia-rahasia Tuhan tuh tentang planningnya Dia dalam hidup kita, kan kita kan blueprintnya Dia. Jadi Tuhan tuh rancangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan, melampaui segala akal. Jadi pasti disingkapkan nama Dia gini, kamu akan ketemu sama orang-orang yang mungkin akan bawa kamu dalam hal-hal yang enggak enak, yang enggak membuat kamu nyaman. Tapi Tuhan udah ngomong terlebih dahulu untuk kamu berhikmat dalam menghadapi orang-orang itu. Itu yang jadi kayak pegangan kita buat yang namanya pengikut Kristus. Iya kan? Pengikut Kristus ya harus betul-betul nempel nih sama Kristus. Jadi kalau manusia mengecewakan, kita udah nggak mandang Tuhannya, tapi kita lihat, oh ini oknumnya. Gitu. Oh ini oknumnya. Oh, bukan cuma pelayan, gembala pun ada yang seperti itu. Iya kan? Banyak kan sekarang gereja-gereja yang dibangun dengan tujuan agenda manusianya. Banyak nih. Kalau kita lihat sekarang gitu ya. Tempat buat cuci uang, banyak nggak? Banyak nih. Ya? Oh, sekarang gereja-gereja gampang banget. Orang-orang yang dengan bisnis-bisnis yang kotor datang ke gereja kan yayasan, orang nggak diaudit di dalamnya. Hamba Tuhan nggak kena pajak. Iya kan? Menggunakan yayasan supaya bersih. Lalu titip uangnya di sana untuk diputar, lalu kembalikan lagi ke mereka. Bisa nggak? Sangat bisa. Kita ngomong kenyataan yang terjadi hari-hari ini. Nah, kalau nggak dalam panggilannya untuk menjadi gembala atau untuk menjadi pelayan, sangat mudah untuk tergoda akan hal itu kan. Sangat mudah. Gitu. Kalau mau ngelihat yang benar-benar tulus, ikut saya pelayanan ke daerah yang benar-benar gak ada sinyal, gak bisa pakai sepatu dan sendal karena lumpur. Kalau kamu injak itu masuk sampai betis kamu. Tidur di dalam rumah jemaat yang di bawahnya kandang babi, nyamuknya banyak, mandi harus di sungai, tidak ada titipan apa-apa dalam segi uang. Disitulah dilihat kemurnianmu. Kemarin saya baru dari Kalimantan. Oh ya? Ya, saya dari daerah Landau Sadak dan Tumbak Raya. Itu yang pelosok-pelosok. Tanah Pino, 15 jam dari Pontianak. Tapi kenyataannya 20 jam saya nyampe di sana karena rute jalanannya rusak banget. Sinyal ada nggak? Nggak ada Bapak Ibu. Serius, kan? Saya mesti naik ke bukit yang tinggi atau cari rumah-rumah yang mereka ada kerja sama Starlink, lalu kita bayar voucher per 2 jam. Jadi saya kalau kabarin keluarga saya cuma bilang, saya kabarin istri saya, sayang aku lagi siap-siap mau pelayanan. Sebentar lagi saya kasih tahu rundown-nya kayak dia tuh panitia. Jam sekian saya mau mandi, ini saya mau makan, saya dengan panitia gini. Kalau saya nggak balas berarti saya nggak ada sinyal. Tunggu aja nanti pasti saya kasih kabar lagi. Udah. Di sana kita pelayanan benar-benar ketemu sama warga-warga yang, sorry ya, nggak ada tuh gadget-gadget mahal. Nggak ada. Gembalanya nggak pakai iPhone 17 Pro Max, enggak. Dia minim, benar-benar minim ya kehidupan. Nggak ada. Makan hasil kebun. Ya, jalanan rusak. Seru buat saya. Pagi-pagi kita bisa main sama anjing-anjing yang ada di gereja. Pagi-pagi kita udah dengar suara ayam. Pertanyaan saya, gembala-gembala sekarang dengerinnya apa kalau pagi? Dengerinnya jangan-jangan saham lagi bagus nggak nih? Harga emas lagi oke nggak? Investasi kali ya. Kan donatur saya banyak di gereja. Makanya saya mau bilang kalau kita mau kecewa sama oknum, nggak sampai selesai. Jangan-jangan gembalamu bisa jadi antikris lagi. Kita semua nanti naik ke surga, dia ketinggalan lagi. Kita kan nggak tahu. Nah, kita yang udah tahu kebenaran, hidup dalam kebenaran aja. Injil itu memerdekakan. Jadi kalau kamu masih dendam sama orang, kamu masih hidup dalam kepahitan, berarti Injil itu belum merdekain kamu. Catat ya. itu. Ya, jadi kamu belum ada di dalam kemerdekaan itu, kamu masih tertahan sama hal-hal yang nggak penting punya. Jadi kalau buat saya, kepala gereja cuma Yesus Kristus. Pelayanan, motivasinya nggak boleh ada agenda pribadi. Tulus aja. Ya. Berkat itu mengikuti orang-orang yang hidupnya benar kok. Cuma jangan mempermainkan haknya orang juga. Betul. Ya kan? Sekarang ini kan masalahnya banyak-banyak gereja-gereja yang mampu atau apa namanya, acara-acara yang dibuat dengan skala besar, ada pendanaan.
lalu menggunakan kata-kata ini kan pelayanan, kamu harus dari hati. Ya enggak gitu coy. Ya nggak Lihat gitu. dulu. Terus ngomong gini, tapi kan Allah kan nggak, Tuhan kan cuma nggak melihat rupa, Tuhan melihat hati. Contohnya Daud dipilih, ya nggak gitu konteksnya. Konteks Tuhan melalui Nabi Samuel untuk ngomong ke Isai, mana anak-anakmu? Terus keluar kakak-kakaknya Daud, dilihat badannya tinggi besar rupa. Ya ini bukan soal pelayanan, soal leadership. Ya Tuhan nggak lihat itu gitu. Jadi jangan suka comot-comot ayat hanya untuk Iya. memanipulasi pelayan juga gereja-gereja. Buat saya gini, gereja yang mampu untuk menjadi berkat buat jemaat dan pelayannya, tapi menutup mata, nggak mau lakukan itu, tuh gereja yang jahat. Gembala yang tahu hal yang baik yang harus dia lakukan untuk jemaat dan pelayannya, tapi dia tutup mata untuk hal-hal itu, dia gembala yang jahat. Pelayan juga, kalau menggunakan mimbar memanipulasi untuk memanfaatkan supaya hidupnya bisa nyaman, pelayan yang jahat. Jadi stop manipulasi mimbar, stop manipulasi jemaat, stop tipu-tipu Tuhan. Kita ini produk kasih karunia. Udahlah, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita ini kan maksudnya bisa Kejar apalagi sih? Nggak akan habis ya Nggak pelayanan itu pasti habis. ada terus kayak kadang Ya. pelayanan yang nggak habis sampai Ya. kota. Ntar lagi kayak mau ke luar negeri nih, kita ditinggalin. Iya iya. Oh ya karya apalagi nih yang dikejar sama Kak Dev? Lagu-lagu kan pasti udah buat ya. Ada karya lagu. ada selalu. Lakukan saya selalu produksi terus. Nih doain sebentar lagi ada satu single lagi yang akan saya launching. Lagunya koplo nih, dangdut ya kan. Ya ini Nggak jadi sabar mau dengerin. seru-seru ya karena kalau di daerah tuh mereka kan masih suka dengan musik-musik yang Musik-musik gitu. seperti itu. Jadi kita jangkau mereka lewat musik-musik yang seperti itu nih gitu. Iya betul. Masih inilah berbau-bau rohani lah ya Mas. Masih Maksudnya saya selalu di track pelayanan. sekarang udah seperti itu ya. Iya, karena panggilan saya kan sekarang juga maksudnya dengan usia yang makin bertambah, regenerasi itu kan harus berjalan. Saya pegang sekarang begini, pemuritan itu penting Setuju. di dalam gereja dan di luar gereja. Harus ada nikah-nikah berikutnya, harus ada dev-dev berikutnya, dan gereja harus sadar itu. Jadi nggak bisa orang yang sama ada di posisi yang sama. Kita harus berikan kesempatan untuk anak-anak muda juga, tapi dengan satu syarat, kita mentorin mereka supaya value-value yang benar itu ada, lalu mereka bertumbuh dalam kebenaran dan keserupaan dengan Kristus. Jadi saya sekarang lagi sibuknya, saya sebenarnya jadwal WL saya sekarang udah agak berkurang karena saya lebih banyak seminar, lebih banyak khotbah, lebih banyak mentorin generasi. Datang ke daerah-daerah, ketemu dengan youth, kita kumpul, kita ngomong keperluan mereka apa, Oh iya. apa yang bisa saya support untuk divisi pelayanan mereka. Kita buatin satu modul, saya awasin. Jadi kalau udah balik ke Jakarta saya masih tetap bisa Zoom sama mereka. Mereka kasih report, saya kasih masukan dan akhirnya ya pemuritan itu bisa jalan. Sekarang Iya, fokus iya. saya ke sana nih. Pemuritan betul. Iya. Betul. Apalagi kan sekarang kayak kebutuhan buat di gereja maksudnya untuk pelayan-pelayan Tuhan nggak berhenti. Maksudnya kayak pemimpin pujian ya kan. Iya. Itu juga kita perlu dapat pelajaran ya kan. Guru sekolah minggu. Gak cuma di sekolah, di gereja aja. Iya. Tapi dari kita, dari Kadef, dari Iya. manapun tetap juga harus ada pembelajaran. Gitu. Pelayan-pelayan itu kan ada yang juga kerja di marketplace, nih, ya kan? Iya. Dan tahu nggak di marketplace itu suka ada persekutuan doa. Jadi kalau hari Jumat mereka ada persekutuan doa. Saya suka masuk ke sana. Oh, Jadi oke. bekalin mereka kalau hari Jumat sahabat-sahabat kita dari Muslim mereka sholat Jumat dan lain-lain. Yang Kristen kita persekutuan doa. Jadi ada fellowship, kita bisa ngobrol, kita bisa bekalin mereka belajar Iya. Alkitab. Lalu secara individu kalau mereka sudah dibekalin dengan sebuah kebenaran yang benar kan, waktu mereka balik ke marketplace mereka bisa jadi terang kan. Mereka adalah terang yang berfungsi, terangnya nyala, garamnya tetap asin gitu. Nah itu yang jadi fokusku sekarang begitulah. Jadi nggak cuma di gereja aja ya, tapi Iya. dimanapun ya bisa jadi berkat ya kan, jadi Iya. alatnya Tuhan, saksinya Tuhan ya Kadef ya. Baik Kadef, ada nggak pesan buat teman-teman nih yang ngalamin sakitnya Kadef, yang ngalamin Iya. sampai saat ini ya kan, mereka kan pasti butuh kekuatan, butuh pemasukan, butuh apalah yang baiknya dari Kadef ya kan. Oke. Sampai hal-hal yang pelayanan juga, masukan lainnya dari Kadef, silakan. Saya cuma mau sampaikan begini, Sobat Jemari ya. Ya. Bersyukur itu jangan sampai begini, kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Untung saya sehat, gak sakit seperti dia. Untung saya kaya, gak miskin kayak dia. Untung saya punya kendaraan, gak seperti dia. Syukur itu harusnya gak seperti itu. Itu namanya perasaan lega. Ya, lega tuh beda sama bersyukur. Kalau bersyukur itu tahu bahwa dalam setiap aspek kehidupan, dalam setiap keputusan,
dalam lembah yang kelam sekalipun, tangan Tuhan gak lepas dari kita. Jadi kalau hari ini kamu masih sakit dan sakitmu belum sembuh, tetap bersyukur Tuhan tuh nemenin kita. Iya kan? Ayub ngalamin kusta sampai harus garuk badannya pakai beling. Istrinya bilang kutuki Allahmu dan matilah engkau. Tapi kan rasa syukur dia bilang gini, dari lahir, telanjang aku lahir, telanjang pula aku akan pulang ke rumah Bapa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu bentuk ucapan syukur. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku sakit sembuh, puji Tuhan. Amin. Gak sembuh, jadi kesaksian. Karena aku tetap kuat di dalam Tuhan. Iya. Jadi jangan menggunakan kata syukur dengan persepsi yang salah. Karena kita nggak sadar, kadang-kadang perkataan kita, untungnya aku nggak seperti dia ya. Itu bisa menyakiti orang loh. Iya kan? Itu bisa menyakiti orang lain dan akhirnya orang nggak ngelihat Kristus dalam hidup kita. Makanya kan Paulus bilang, saudara dan saya adalah lembaran yang terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Apa kisah hidup yang mau kau berikan dalam lembaran itu? Tulis lembaranmu dengan kehebatan Tuhan. Ya, jadi orang waktu baca mereka nggak ngelihat lagi Dave atau nggak ngelihat lagi Nika atau nggak ngelihat lagi siapapun, mereka cuma ngelihat, oh Yesus Kristus yang hidup dalam hidupnya. Makanya itu yang membuat kita berbeda dari dunia ini. Pelayanan, lakukan panggilanmu, tetap semangat, jangan lihat oknum, lakukan yang terbaik. Ya, kebenaran itu sifatnya mutlak, kebenaran itu sifatnya absolut. Kita pasti dibenci, kebenaran itu dibenci, pasti banyak yang nggak suka, tapi nggak apa-apa. Terang itu datang untuk menyingkirkan kegelapan. Garam itu berfungsi untuk mengasinkan, jangan sampai fungsinya hilang. Jadi kamu tetap dalam pelayanan, dalam panggilan Tuhan berfungsi dengan benar, dan percaya orang benar selalu dipelihara Tuhan. Orang benar selalu ada di dalam rancangannya Tuhan. Amin. Terus Sobat Jemari, tetap semangat, tetap bersyukur, tetap di jalannya Tuhan dalam pelayanan kalian, panggilan Tuhan ya kan. Dan tetap semangat ya, mujizat itu pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan Sobat Jemari dimanapun berada. Seperti berkat kesaksian dari Kak Dev Kirat Kue hari ini. Baik Kak Dev, terakhir. Kasih lagu dong yang membuat Kak Dev akhirnya tuh Tuhan udah cukup. Aku akan tetap jalankan panggilanmu Tuhan, ya kan? Mungkin atau lagu yang membuat Kak Dev klik gitu loh. Yang mengingatkan saat itu, momen saat itu. Lagu yang simpel aja ya. Ini kalau saya lagi down, saya lagi ngerasa sendiri banget nih, aduh butuh banget support. Saya suka nyanyi lagu ini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Tuhan selalu menyenangkan hati kita ya. Yeah. Kita rindu akan kasih-Nya, ya kan, hadirat-Nya. Dan apapun kehidupan kita tetap maju ya, Kak Dev ya. Amen. Tetap semangat, tetap bersyukur dan bersukacita. Mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin. Baik, Sobat Jemari, bersyukur banget hari ini kita diberkati, dikuatkan oleh kesaksian dari Kak Dev Kirat. Kiranya memberkati buat kita semua. Jangan lupa saksikan juga berikutnya, podcast berikutnya, narasumber berikutnya seperti apa. Kita bertemu lagi di next ya. Demikian Kak Dev. Terima kasih Sobat Jemari. See you Sobat Jemari. God Tuhan bless you. Yesus memberkati.